Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fahirul Maskana sebagai moderator yang akan memimpin debat hari ini. Di sebelah kiri saya ada Kristovita sebagai notulen. Dan sebelum kita mulai debatnya, saya akan membacakan peraturannya terlebih dahulu. Peraturannya yaitu satu tim terdiri dari 3 anggota debat yang terdiri dari pembicara 1, 2, dan 3. Masing-masing pembicara diberikan waktu 1 menit dengan tambahan waktu 20 detik untuk menyampaikan argumennya. Kesempatan pertama diberikan kepada pembicara pertama tim pro, kemudian pembicara pertama tim kontra, dan seterusnya hingga pembicara ketiga. Pembicara pertama dari tim kontra diharuskan memberikan bantahan terhadap pembicara pertama tim pro dan menyampaikan argumen-argumennya. Pembicara kedua dari tim pro memberikan bantahan terhadap pembicara pertama dan tim kontra serta menambah dan memperdalam argumen timnya. Pembicara kedua dari tim kontra memberikan bantahan terhadap pembicara pertama dan kedua dari tim pro serta menambah dan memperdalam argumennya. Pembicara ketiga dari tim pro memberikan bantahan terhadap argumen dan pembicara satu dan dari pembicara 1 dan 2. Pembicara ketiga dari tim kontra memberikan bantahan terhadap argumen dari pembicara 1, 2, dan 3, lalu menutup lomba dan kesimpulan. Di sebelah kanan saya ada tim pro. Dipersilakan untuk memperkenalkan anggotanya. Kami dari tim pro, nama saya Delta Siti sebagai pembicara pertama. Saya Muhammad Abadi Saputra dari pembicara kedua. Saya Rohani Purnamasari dari pembicara ketiga. Dan di sebelah kiri saya ada tim kontra. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri kami dari tim kontra. Nama saya Sita Sakira sebagai pembicara pertama. Saya Samuel Fauji sebagai pembicara kedua. Nama saya Zakia Fatan sebagai pembicara ketiga. Tema debat hari ini adalah kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi bahasa Indonesia. Kita akan memulai debat dengan pernyataan argumen dari tim pro pembicara pertama dengan durasi 1 menit untuk dipersilakan. Saya dari tim pro setuju bahwa bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak luput dari bahasa lain seperti bahasa daerah ataupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membantu penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa asing digunakan sebagai penambah kosakata bahasa Indonesia yang telah dibakukan terlebih dahulu. Hal tersebut menyatakan bahwa bahasa Indonesia belum siap untuk melakukan interaksi antar bahasa. Sekian dari saya. Lebih lanjut, pembicara pertama dari tim kontra dipersilakan. Terima kasih kepada tim pro yang telah memberikan argumennya. Di sini saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata bagi sebagian orang yang lebih mudah dipahami. Namun pada intinya dalam bahasa Indonesia itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan bahasa asing itu sendiri. Kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia digunakan dan dimengerti oleh kalangan tertentu. Indonesia lebih dapat dimengerti dan dipahami di hampir semua. Itu artinya meskipun bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa asing yang telah dibakukan maupun yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Dilanjut, pembicara kedua dari tim pro dipersilakan. Saya pembicara kedua dari tim pro. Saya setuju jika kosakata bahasa Indonesia tidak berdaya untuk interaksi antar bahasa. Dapat kita lihat dari kata vitamin yang bisa dari kosakata bahasa asing yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia belum tentu
pelaku bahasa mengerti. Namun dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing, hal tersebut dapat membantu pelafalan, pemahaman, sekaligus menjadikan interaksi antar bahasa menjadi lebih mudah. Tanpa adanya bantuan dari kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya dalam interaksi antar bahasa. Terima kasih. Dilanjut, pembicara kedua dari tim kontrak, silakan. Saya pembicara kedua dari tim kontrak. Saya tidak setuju apabila bahasa Indonesia tidak mampu berinteraksi dengan bahasa lainnya tanpa bantuan kosakata bahasa asing dan kosakata bahasa asing karena tidak berdayanya bahasa Indonesia, sehingga melainkan kosakata bahasa asing masuk dikarenakan keinginan masyarakat untuk agar terlihat lebih berpendidikan dan merasa lebih terhormat saat menggunakan kosakata bahasa asing. Seperti contohnya pada penggunaan kata download di kalangan masyarakat sehari-hari. Kata download dalam bahasa Indonesia berarti adalah unduhan, sehingga kosakata bahasa asing hanyalah sebagai digunakan untuk varian saja bagi kalangan tertentu. Terima kasih. Dilanjut, pembicara ketiga dari tim pro, silakan. Saya pembicara ketiga dari tim pro. Saya setuju jika kosakata bahasa Indonesia tidak berdaya untuk berinteraksi antar bahasa asing, karena penggunaannya juga mempermudah komunikasi dan lebih familiar dengan kosakata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan kosakata serapan dari bahasa Indonesia. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Tak asing demikian dalam pembentukan kata bahasa Indonesia dan eksistensinya dalam interaksi antar bahasa. Sekian. Dilanjut, pembicara ketiga dari tim kontrak, silakan. Saya Zaki, pembicara kedua dari tim kontrak. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain karena itu dapat merusak bahasa asli kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita tetap harus bisa menjunjung tinggi bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia dengan landasan Pancasila. Dan tidak semua kosakata bahasa Indonesia dapat digantikan oleh bahasa asing. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa dikarenakan memiliki banyak variasi kosakata dan pastinya lebih mudah untuk diucapkan dan dipahami. Ya. Baik, dari semua pendapat tim pro dan tim kontrak yang telah dicatat oleh Mitulen, saya akan mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu penggunaan kosakata bahasa asing sebagai persamaan kata yang sebagian orang lebih mudah dipahami. Dengan masuknya kosakata bahasa asing mampu berkomunikasi dengan baik sehingga dapat mempermudah proses transfer ilmu pengetahuan. Cukup sekian debat hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.